Bab 2821, Jauh di dalam kegelapan. Beberapa pengikut Sekte Xuanzeng berkumpul bersama. Para murid ini semua gelisah. Mereka ingin meninggalkan dunia ini secara diam-diam dan pergi ke ruang gelap di luar formasi untuk mencari makhluk-makhluk aneh itu. Kakak senior yang mereka bicarakan adalah seorang pemuda yang tampak berusia 30-an. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki temperamen yang luar biasa. "Kakak, bisakah kamu mengatakan sesuatu?" "Ya, terserah kamu mau pergi atau tidak." Banyak murid memandang kepada yang disebut sebagai saudara senior ini. Pria berjubah putih itu berpikir sejenak dan berkata, "Karena kalian semua ingin pergi, ayo kita pergi dan melihatnya." "Oke. Ayo pergi." Banyak murid menjadi gembira. Mereka telah melewati banyak alam rahasia dan reruntuhan, tetapi belum pernah ke dunia di ujung jalan jiwa. Mereka semua sangat penasaran seperti apa dunia di ujung jalan jiwa, di luar formasi itu. Belasan murid berangkat bersama dan meninggalkan Lingshan. Melihat ini, Julian mengikutinya dari belakang. Setelah meninggalkan Lingshan, para murid Sekte Xuanzeng ini menuju perbatasan. Mereka menyembunyikan aura mereka sendiri, melewati para prajurit yang berpatroli, dan akhirnya melewati formasi dan menuju dunia di luar formasi. Dunia di luar formasi juga merupakan ruang gelap. Namun, ruang gelap ini mengandung tekanan spasial yang sangat kuat. Tanpa mencapai alam suci surgawi, mustahil untuk mendapatkan pijakan di ruang gelap ini. Kalau kau tidak mencapai alam Saint Tianzun, begitu kau melangkah ke dalam ruang ini, kau akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan jiwamu akan tercerai-berai dalam sekejap. Julian telah mencapai ranah Saint Tianzun. Selain itu, tubuh fisiknya tak tertandingi dan ia telah mencapai tahap akhir Half Step Supreme Forgetfulness. Tekanan spasial di sini tidak berarti apa-apa baginya. Beberapa saudara senior. Julian keluar dari formasi dan berbicara dengan keras. Sekitar selusin murid Sekte Xuanzeng di depan mendengar teriakan itu dan berbalik untuk melihat Julian yang sedang mendekat. Julian berjalan mendekat, menggenggam kedua tangannya dan tersenyum. "Namaku 49. Aku hanya berjalan-jalan karena bosan. Aku melihat beberapa dari kalian meninggalkan formasi, jadi aku mengikuti kalian untuk melihat kemana kalian pergi." Julian tersenyum. Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Pria terkemuka itu melirik Julian dan memperingatkannya, "Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya kau kembali." Julian bermaksud berteman dengan mereka dan ingin menggunakan mereka untuk menyusup ke Sekte Xuanzeng, jadi bagaimana dia bisa pergi? "Kakak senior." Julian berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Aku juga penasaran dengan dunia di ujung jalan jiwa. Bawalah aku bersamamu." Setelah banyak bujukan dari Julian, para pengikut Sekte Xuantian ini akhirnya setuju untuk membawa Julian bersama mereka, dengan maksud untuk membawanya ke daerah tak dikenal di depan untuk menyelidiki situasi. Julian menyusup ke jajaran Sekte Xuanzeng. Ada 11 orang dalam tim ini, 1 wanita dan 10 pria. Ke-11 orang ini semuanya berasal dari berbagai gunung Sekte Xuanzeng. Mereka semua adalah orang-orang paling menonjol dan berkuasa di setiap gunung Sekte Xuanzeng, dan mereka semua memiliki bakat luar biasa. Mereka semua telah memasuki ranah Saint Heavenly Venerate. Jika kualifikasi mereka tidak kuat, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki ranah Saint Heavenly Venerate. Kakak senior terkemuka adalah murid dari guru Sekte Xuanzeng dan memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Xuanzeng. Kultivasinya berada di tahap akhir kesempurnaan Agung Saint Tianzun, dan ia hanya selangkah lagi dari setengah langkah kelupaan tertinggi. Setelah mengambil langkah ini, ia akan menjadi makhluk kuat yang setengah langkah lagi dari menjadi makhluk tertinggi dan melupakan semua situasi. Namanya Finn. Setelah mengikuti mereka dari kejauhan, Julian memperoleh pemahaman jelas mengenai rincian ke-11 orang ini. Finn adalah yang terkuat. Namun, mereka semua adalah orang-orang berbakat dan kuat dari berbagai gunung Sekte Xuanzeng. Mereka telah menguasai keterampilan magis dan kekuatan yang mereka lepaskan sangat mengerikan. Di bawah pimpinan Finn, belasan orang meraba-raba jalan maju dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini, kau tak bisa melihat tanganmu di depanmu. Bahkan indera keilahianmu pun tak mampu merasakan terlalu jauh. Dalam kegelapan ini, Tao tak lagi ada. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu jenis energi material yang bahkan Julian belum kuasai dan tidak dapat pahami. Mendesis. Pada saat itu, suara melengking datang dari segala penjuru. Rasanya seperti ada sesuatu yang terkoyak, atau seperti ada makhluk tak dikenal yang meraung. Suaranya keras dan aneh, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Akan tetapi, mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat di alam surga suci, dan mereka dapat mengabaikan suara aneh ini. Hati-hati. Pemimpin Finn mengingatkan. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar dengan saksama, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal, namun indera spiritualnya hanya dapat menjangkau beberapa ratus kilometer dan tidak dapat merasakan area yang lebih jauh. Julian juga memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan saksama. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya kecuali kegelapan. Kelompok itu meraba-raba jalan maju.
Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Swois. Sebuah bayangan aneh tiba-tiba muncul, dan saat itu juga, sebuah kekuatan aneh menyebar. Pada saat ini, Finn bertindak tepat waktu dan menamparnya dengan keras. Dia mengikuti bayangan misterius itu dan bertabrakan dengannya. Tubuh Finn langsung terhempas. Di saat kritis ini, Julian bertindak, meraihnya, dan menariknya dengan kuat agar ia tidak terhempas. Finn berdiri tegap, tenggorokannya terasa panas dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan yang aneh. Ekspresi Finn sedikit berubah. Apakah kakak senior baik-baik saja? Apa-apaan ini? Belasan orang berkumpul bersama, melihat sekeliling dengan rasa takut. Julian tidak melihat dengan jelas apa itu. Terima kasih banyak. Finn tersadar, menatap Julian, dan berterima kasih padanya. Julian terdiam sejenak dan berkata, itu cuma sepotong kue. Apa-apaan benda tadi? Cepat sekali. Finn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya melihat bayangan melintas. Finn memejamkan mata, dan adegan tadi muncul di benaknya. Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan santai, dan adegan tadi pun muncul. Ia membekukan gambar saat bertarung dengan bayangan itu. Semua orang menatap pemandangan yang muncul di depan mata mereka. Ini seperti bingkai beku film. Mereka tidak bisa melihat bayangan itu dengan jelas. Dalam gambar, bayangan itu tampak buram. Satu-satunya hal yang bisa mereka pastikan adalah bayangan itu tidak berbentuk manusia. Mengenai ras atau penampilannya, tak seorang pun yang hadir dapat mengetahuinya. Hati-hati, Finn memperingatkan, bayangan yang tersembunyi di kegelapan ini sangat kuat. Ia melukaiku dalam pertarungan singkat. Namun, bayangan ini bersembunyi di kegelapan dan tidak berani menunjukkan dirinya. Kekuatannya tidak sekuat itu. Selama kita bersatu dan bekerja sama, kita bisa menangkapnya. Setelah pertarungan ini, Finn juga mendapat gambaran kasar tentang kekuatan bayangan gelap. Menurutnya, Shadow takut pada mereka dan itulah sebabnya dia tidak berani muncul dengan mudah. Hanya Julian yang merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia ingin kembali. Namun, ini adalah kesempatan untuk menyusup ke Sekte Xuanzeng. Jika kau pergi seperti ini, akan sulit untuk memasuki Sekte Xuanzeng di masa depan. Dia tidak banyak bicara, namun mengikuti banyak murid Sekte Xuantian, meraba-raba maju. Dalam kegelapan, Anda tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Bahkan Julian pun tak tahu sudah berapa lama ia berjalan dalam kegelapan. Rasanya hanya sesaat, tapi juga terasa lama sekali. Tepat saat dia sedang linglung dan hendak tersesat di ruang gelap ini, sebuah kastil muncul di depan matanya. Sebuah kastil hitam, mengambang dalam kegelapan, seolah-olah muncul secara tiba-tiba, tetapi juga seolah-olah sudah lama berada di sini. Bab 2822, sebuah kesempatan. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Momen ini terasa abadi, dan mereka semua seakan tersesat. Tepat ketika mereka hampir tersesat, sebuah kastil aneh muncul di kegelapan di depan. Merasakan kehadiran sebuah kastil, semua orang yang hadir berhenti bergerak maju. Ada sesuatu yang terjadi. Seseorang berteriak. Semua orang mengamati dengan saksama dan melihat sebuah kastil. Kastil itu sangat besar, dan seolah-olah dibatasi oleh kekuatan magis. Pikiran ilahi tak dapat menembusnya, dan mereka tak dapat merasakan apa yang ada di dalamnya. Ayo pergi dan lihat. Finn berbicara. Di bawah kepemimpinannya, para pengikut Sekte Xuanzeng di belakangnya mengikuti langkahnya dan berjalan menuju kastil di depan. Tak lama kemudian mereka muncul di gerbang istana. Kastil itu sangat tinggi, sekitar 100.000 meter. Gerbang kastilnya berwarna hitam dan tertutup rapat. Pada gerbang hitam itu, terdapat beberapa prasasti magis dan aneh yang terukir. Bahkan Julian, yang telah menguasai banyak prasasti, belum pernah melihat prasasti seperti itu, dan ia tidak tahu ras apa prasasti tersebut. Bagaimana mungkin ada istana seperti itu dalam kegelapan ini? Seorang murid Sekte Xuanzeng bertanya dengan ragu sambil melihat kastil di depannya. Murid lain berjalan mendekat dan muncul di depan gerbang. Ia mengulurkan tangannya untuk mendorong gerbang, tetapi begitu tangannya menyentuh gerbang, cahaya hitam muncul dari gerbang, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat muncul. Murid Sekte Xuanzeng ini, seorang Saint Tianzun yang kuat di tingkat tengah, terpesona begitu saja. Pada saat kritis, Finn menangkapnya. Setelah Finn menerima murid ini, dia juga berjalan maju. Yang lainnya mengikuti. Mereka muncul di depan gerbang dan menatap gerbang hitam. Apa yang terukir di sana? Aku tidak mengerti. Itu prasasti ajaib yang tidak diketahui. Para pengikut Sekte Xuanzeng berbisik satu sama lain, mendiskusikan gerbang istana. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Finn juga mengerutkan kening, lalu berkata, kalian semua minggir, aku akan mendobrak pintu ini dengan paksa. Mendengar ini, semua orang mundur. Finn berdiri di tempat, aura yang kuat muncul dari tubuhnya, lalu dia mengangkat tangannya, rune mengalir di telapak tangannya, dan rune ini menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Hancurkan itu untukku.
Dia melompat dalam sekejap, muncul di udara, dan menebas dengan keras pintu batu hitam di depannya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu dan mendarat di gerbang batu. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia yang gelap seolah akan runtuh. Retakan-retakan langsung muncul di ruang gelap di sekitar pintu hitam itu, dan retakan-retakan ini dengan cepat menyapu ke segala arah seperti jaring laba-laba. Namun, pintu hitam di depannya tidak bergerak sama sekali. Kastil hitam ini seakan berakar dalam kegelapan. Bahkan seorang Saint Tianzun yang kuat seperti Finn, yang berada di alam kesempurnaan agung, tak mampu mengguncangnya sedikitpun. Hancurkan lagi. Finn meningkatkan kekuatannya lagi. Namun, tidak ada jawaban dari gerbang istana. Terus hancurkan itu untukku. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendobrak pintu ini. Penuh kebencian. Di depan gerbang istana, Finn terus menyerang. Kekuatannya semakin kuat, dan kekuatannya semakin menakutkan. Namun, setinggi apapun kultivasinya, ia tidak dapat mendobrak gerbang hitam itu. Setelah sekian lama, dia pun lelah. Ia jatuh dari langit dan berdiri tegak di tanah. Dengan raut wajah tak berdaya, ia berkata, pintu batu ini terlalu keras. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi tak bisa mendobraknya. Bagaimana kalau kita mencoba bergabung? Satu-satunya perempuan di antara murid-murid yang ikut serta selesai berbicara. Wanita itu sangat muda dan cantik, seperti peri. Bagus. Adik perempuan benar, ayo kita serang bersama. Belasan pengikut sekte Xuanzeng berkumpul dan serentak menyerang gerbang kastil gelap di depan mereka. Lebih dari 10 orang kuat menyerang bersama-sama, kekuatannya mengerikan, tetapi kekuatan yang dahsyat menimpa gerbang batu, tetapi gerbang batu itu tidak bergerak sama sekali. Julian berdiri di kejauhan, wajahnya serius. Kastil hitam ini terlalu aneh. Ia merasakan keberadaan kekuatan tak dikenal dan jantungnya berdebar kencang. Ia punya firasat buruk bahwa jika ia membuka gerbang kastil, sesuatu yang tak terduga dan tak terkendali mungkin akan terjadi. Perasaan buruk ini terlintas dalam pikiranku. Minggir, biar aku saja. Julian berjalan mendekat. Mendengar ini, mata semua pengikut sekte Xuanzeng tertuju pada Julian. Kamu datang. Lelucon, sekalipun kita bersatu, kita takkan bisa mendobrak pintu ini. Kau baru di tahap awal Saint Tianzun. Apa kau pikir kau lebih kuat dari gabungan kekuatan kami? Banyak pengikut sekte Xuanzeng menunjukkan ekspresi jijik. Kuat atau tidaknya, kau tidak akan tahu sampai mencobanya. Dan jelas ada batasan formasi di pintu batu ini. Batasan formasi ini sangat canggih dan tidak bisa dihancurkan dengan paksa. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menemukan cara untuk menembus batasan formasi tersebut. Julian berkata sambil berjalan mendekat. Dia menatap gerbang batu. Ada banyak prasasti ajaib yang terukir di gerbang batu. Di bawah tatapan Julian, prasasti-prasasti ini tampak hidup, terus-menerus melompat pada gerbang batu. Di bawah tatapan dan persepsi Julian, prasasti ajaib di gerbang batu itu muncul dalam sekejap dan tampak di hadapannya. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan seperti garis. Julian ingin menggunakan sutra hati asli untuk menguraikan dan membedakan prasasti ajaib ini. Di bawah sutra hati yang asli, ia menguraikan prasasti ajaib ini satu persatu dan mengubahnya menjadi prasasti yang paling sederhana. Itu benar-benar berhasil. Julian menghela napas lega. Di mata para murid sekte Xuanzeng, Julian hanya berdiri di sana menatap gerbang batu. Adapun perubahan pada prasasti, mereka tidak dapat melihatnya. Apa yang akan berhasil? Finn dari sekte Xuanzeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian berkata, aku bisa menghancurkan formasi di gerbang batu ini, tapi aku tidak yakin apa yang ada di dalam kastil ini. Aku punya firasat sesuatu yang tak terkendali akan terjadi setelah aku menghancurkan gerbang batu ini. Apa yang mungkin terjadi? Kita punya banyak orang kuat di sini. Kalau kau bisa menghancurkannya, teruskan saja. Sekalipun kita tidak bisa mengendalikannya, masih banyak orang kuat di dunia perbatasan. Mendengar perkataan banyak murid Xuanzeng, Julian mengangguk lembut dan berkata, beri aku waktu. Setelah Julian selesai berbicara, dia duduk bersila di tanah, dan dia juga membentuk formasi dunia di sekeliling tubuhnya, bermaksud untuk memahami prasasti tempat ini dalam formasi waktu. Namun, ia mendapati bahwa formasi waktu yang ia buat tidak efektif dalam kegelapan. Sekalipun ia bisa mengaturnya, perjalanan waktu tetap sama seperti di luar formasi. Julian tidak terlalu memikirkannya, karena tidak ada tahu dalam kegelapan, dan tidak ada konsep waktu dalam kegelapan, jadi tentu saja dia tidak dapat mengatur formasi waktu. Ia mulai memahami dan menguraikan formasi pada gerbang batu. Dia memimpin penguraian prasasti pertama. Prasasti ini diuraikan dan dibedakan, dan disimpulkan menjadi prasasti sederhana yang tak terhitung jumlahnya, dan disimpulkan menjadi ratusan juta aturan prasasti sederhana. Julian mulai berpikir ulang. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia akhirnya mengerti tulisan pertama di gerbang batu itu. Namun, ada terlalu banyak prasasti di gerbang batu, area yang padat, dan prasasti-prasasti ini terus berubah. Satu prasasti akan berganti menjadi prasasti lain di saat berikutnya.
Julian butuh waktu lama untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, setelah awalnya memahami sebuah prasasti, ia menemukan keajaiban prasasti tersebut. Jika ia dapat mempelajari prasasti di gerbang batu, itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi diagramnya. Sekalipun bukan untuk tujuan membuka gerbang batu, dia tetap harus memahaminya demi pembentukan dirinya sendiri. Baginya, ini adalah kesempatan dan berkah. Bab 2823, Mematahkan Formasi. 11 murid Sekte Xuansheng berkumpul di depan kastil. Para pengikut Sekte Xuansheng ini memandang Julian yang tengah duduk bersila di tanah, dan mereka tengah berkomunikasi satu sama lain. Pembicaraan terhenti dalam keadaan tak sadarkan diri. Pada saat berhenti, waktu seakan berlalu begitu cepat, dan waktu seakan berhenti pada saat ini. Tiba-tiba, Julian berdiri. "Kalian semua ngapain? Kenapa kalian semua linglung?" Suara Julian bergema. Saat suaranya datang, ke-11 orang yang hadir akhirnya bereaksi. 49, apa yang terjadi? Finn bertanya. Julian mengangguk pelan dan berkata, "Ya, pada dasarnya saya sudah memahaminya dan sekarang bisa membuka formasi di gerbang batu." Julian sedang menyendiri di sini dan memahami prasasti formasi di gerbang batu. Ini adalah formasi penyegel yang sangat kuat, yang berasal dari prasasti asli umat manusia. Tepatnya, ini adalah formasi penyegelan yang diciptakan oleh orang kuat yang telah menguasai prasasti asli umat manusia. Apakah kamu sudah memahami formasi pada gerbang batu itu? Seorang murid Sekte Xuansheng menatap Julian dengan tak percaya. Semua orang memandang Julian. Baru sebentar saja, kok kamu sudah memahaminya? Julian mengangguk sedikit. Ia berjalan menuju gerbang batu di depannya dan mengamati prasasti formasi di gerbang batu itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya setelah membuka gerbang batu itu. Dia memikirkan akibatnya. Namun, konsekuensi ini terlintas di benaknya, dan ia tak terlalu memikirkannya. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti magis muncul di telapak tangannya. Prasasti ini dipahat di pintu gerbang batu. Pada saat itu, prasasti di gerbang batu mulai berubah. Dalam sekejap, terjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya, lalu prasasti-prasasti ini menghilang. Prasasti formasi di gerbang batu menghilang, yang membuat banyak pengikut Sekte Xuansheng tampak senang. Seorang murid berjalan menuju pintu batu dengan tidak sabar, dan dengan dorongan lembut, pintu batu itu terbuka. Retakan. Pintu batu itu terbuka, dan sebuah celah muncul. Celah itu semakin membesar, dan akhirnya pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Banyak pengikut Sekte Xuansheng melihat ke arah gerbang batu, tetapi di dalamnya gelap dan mereka tidak dapat melihat apapun. Kamu duluan saja." Seorang murid Sekte Xuansheng memandang Julian. Sekarang gerbang batu itu terbuka, tak ada yang terlihat. Tak seorang pun tahu bahaya apa yang ada di dalamnya, dan mereka tak berani masuk gegabah. "Oke." Julian tidak ragu-ragu dan berjalan langsung menuju gerbang batu di depan, diikuti oleh murid-murid Sekte Xuansheng lainnya di belakangnya. Julian melangkah ke gerbang batu dan masuk ke awan kabut hitam. Setelah melewati kabut hitam, mereka muncul di ruang terang. Ini adalah aula yang besar. Aula utama dikelilingi oleh pilar-pilar batu dengan beberapa prasasti terukir di atasnya. Semua orang memandang aula itu dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa di sini. Para pengikut Sekte Xuansheng yang mengikuti juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Julian juga melirik ke sekeliling aula, lalu berjalan menuju pintu samping, diikuti oleh murid-murid Sekte Xuansheng lainnya di belakangnya. Setelah melewati pintu belakang, kami tiba di halaman belakang kastil. Ada gunung, daratan, bahkan sungai di dalam kastil. Dalam pandangan Julian, ada gunung suci di depan, tetapi gunung suci ini diselimuti kabut hitam. Julian merasakan ada kekuatan yang tidak biasa di gunung suci yang jauh. Keberadaan yang mengerikan harus disegel di sini. Julian langsung menyadari ada sesuatu yang terjadi. Ia menoleh ke arah Finn, yang memimpin rombongan, dan bertanya, "Apakah kalian yakin ingin melanjutkan?" "Tentu saja pergi." Finn berpikir sejenak lalu berkata, "Pimpin saja jalannya. Kami akan mengurus apapun yang terjadi." Dengan kata-kata ini, Julian tidak ragu-ragu dan terus melangkah maju. Mereka segera tiba di gunung suci yang diselimuti kabut hitam. Begitu Julian mendekat, ia merasakan kekuatan yang mendebarkan dan firasat buruk. Dia tidak bergerak maju lebih jauh. Jika dia terus bergerak maju, dia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. "Ayo kembali," kata Julian. "Kembali? Apakah kamu bercanda? Saya akhirnya masuk, bagaimana saya bisa kembali seperti ini? Saya ingin pergi dan melihat apa yang ada di gunung suci ini." Para pengikut Sekte Xuansheng sangat berani dan ingin terus maju. "Kalau kamu mau pergi, silakan saja. Aku cuma lihat di sini." Julian memberi isyarat mengundang. "Kakak, ayo berangkat." Banyak murid melihat ke arah Finn. Finn tidak ragu-ragu dan terus bergerak maju bersama murid-murid Sekte Xuansheng. Julian menunggu di sana. Dia melihat sekeliling.
Di bawah persepsinya, dunia di dalam seluruh kastil telah berubah. Julian menemukan bahwa segala sesuatu di sini telah diubah oleh prasasti aturan, dan prasasti aturan ini memiliki asal yang sama dengan formasi penyegelan di gerbang batu. Prasasti yang ajaib dan dahsyat. Orang sakti macam apa yang bisa menciptakan prasasti ajaib seperti itu? Julian mengerutkan kening dan bergumam. Keajaiban prasasti di sini telah melampaui prasasti beberapa ras primitif yang kuat di tanah leluhur. Boom! Tepat ketika Julian kebingungan, ledakan keras terdengar dari Gunung Lingshan yang jauh, diselimuti kabut hitam. Saat ledakan itu terdengar, seluruh dunia mulai runtuh. Dalam sekejap, dunia lenyap. Julian juga merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh dunia menghilang dan dia muncul kembali dalam kegelapan. Di depannya berdiri murid-murid Sekte Xuansheng, semuanya pucat pasi, jelas terluka parah. Apa yang terjadi? Tanya Julian buru-buru. Finn mengerutkan kening dan berkata, entahlah. Saat kami mendekat, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyapu kami, lalu kami kehilangan seluruh kekuatan kami. Julian merasakannya dan mendapati bahwa murid-murid Sekte Xuansheng ini semua telah kehilangan kekuatan mereka. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ayo cepat kembali. Ekspresi Julian sedikit berubah. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan dahsyat itu mengangkat ke-11 murid Sekte Xuansheng. Kemudian, ia segera berbalik dan kembali menyusuri rute yang diingatnya. Zzzz. Julian melarikan diri dengan cepat, tetapi teriakan aneh terdengar di ruang gelap ini. Pada saat ini, suatu kekuatan mengerikan menyapu dari belakangnya, dan Julian segera memasukkan murid-murid Sekte Xuansheng ini ke dalam harta karun luar angkasa. Segera setelah itu, dia langsung melakukan 3 elemen kembali ke satu. Meskipun kembalinya 3 elemen menjadi satu belum tuntas, tubuh masa depannya paling tidak akan berada di alam kelupaan tertinggi setengah langkah, ditambah lagi tubuh saat ini berada di alam Saint Tianzun. Bila masa depan dipadukan dengan masa kini, kekuatannya pun menjadi sangat kuat. Sebuah pedang muncul di tangannya. Sambil memegang pedang awan tertinggi, dia menyerang dengan ganas. Energi pedang yang cemerlang meledak, langsung bertemu dengan bayangan hitam. Bayangan itu hancur dalam sekejap. Julian menghela napas lega. Tepat saat dia sedang rileks, sebuah bayangan aneh muncul di hadapannya, dan sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya terlempar. Saat tubuhnya terbentur, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tepat saat dia hendak melawan, dia tiba-tiba merasakan seorang pria kuat mendekat. Pada saat ini, dia menyimpan pedang awan tertinggi, membubarkan 3 elemen dan kembali menjadi satu, lalu bertarung melawan bayangan misterius itu dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya berada di tahap akhir setengah langkah kelupaan tertinggi, tetapi ia sama sekali tidak sebanding dengan bayangan itu. Ia terus-menerus dipukul mundur selangkah demi selangkah dan terus-menerus terluka. Tepat saat dia hendak menyerah, beberapa pria kuat muncul. Orang-orang kuat ini adalah mereka yang bertugas di dunia perbatasan, dipimpin oleh Tetua Agung Sekte Xuansheng, diikuti oleh gadis suci Sekte Xuantian, dan orang-orang kuat dari sekte dan ras lain. Puluhan pria kuat muncul dan mengepung bayangan hitam itu dalam sekejap. Bab 2824, kembali melalui rute asli. Banyak orang kuat di dunia perbatasan sedang menunggu makhluk aneh itu menyerang formasi lagi, tetapi sebelum makhluk aneh itu menyerang formasi, mereka merasakan fluktuasi napas mengerikan yang datang dari dunia gelap di luar formasi. Pada saat ini, semua orang kuat ini berangkat. Ketika Julian tak dapat bertahan lagi, Tetua Agung Sekte Xuansheng tiba bersama banyak orang kuat, dan puluhan orang kuat mengepung bayangan hitam aneh itu. Perang akan segera pecah. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga langit runtuh dan bumi retak. Akhirnya, bayangan hitam aneh itu lolos. Meskipun beberapa makhluk agung yang kuat telah melupakan situasi tersebut, mereka tidak dapat meninggalkan bayangan aneh ini. Kota perbatasan, Balai Lingshan. Julian sedang duduk di tanah sambil sekarat, dan di sekelilingnya ada 11 murid Sekte Xuansheng, yang semuanya telah kehilangan kekuatan mereka. Apa yang sedang terjadi? Di ujung aula, Tetua Agung Sekte Xuansheng berbicara dengan suara dingin. Saat itu, semua murid sedang duduk di tanah. Mereka sudah kehabisan tenaga dan terlalu lelah untuk berbicara, tetapi mereka semua tetap diam. Karena mereka semua dapat merasakan bahwa Sang Tetua Agung sedang marah, dan berbicara saat ini hanya akan membawa kesialan. Nak, katakan padaku. Sang Tetua Agung menunjuk ke arah Julian. Julian akhirnya berbicara, aku sedang berkeliaran tanpa melakukan apa-apa, dan aku menemukan beberapa murid Sekte Xuantian meninggalkan formasi, jadi aku mengikuti mereka. Mereka membawaku ke dunia gelap, dan kami menemukan sebuah kastil di dunia gelap di ujung jalan jiwa. Julian menceritakan seluruh kisah secara rinci. Saya sudah merasakan bahayanya dan sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tetap bersikeras pergi ke sana dan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Julian melimpahkan semua tanggung jawab kepada para pengikut Sekte Xuansheng. Dan apa yang dikatakannya memang benar, dan tidak ada satupun murid Sekte Xuansheng yang membantahnya. Kamu sangat berani.
Tetua Agung berteriak dingin, tidakkah kau tahu bahwa dunia di luar jalan jiwa sangat berbahaya? Tidakkah kau tahu bahwa ada makhluk tak dikenal yang tersembunyi di dunia luar jalan jiwa? Menghadapi teguran dari Tetua Agung, tidak satu pun dari 11 murid Sekte Xuanzeng yang berani berbicara. Pada saat itu, seorang tokoh berwibawa berdiri dan berkata, Tetua Agung, mohon jangan marah. Ada banyak hal aneh dalam masalah ini. Mari kita klarifikasi dulu. Sambil berbicara, dia menatap Julian dan bertanya, kamu bilang kamu telah merusak segel di gerbang batu. Ya, kata Julian ringan. Formasi seperti apa? Pikiran Julian bergerak, dan beberapa prasasti muncul. Prasasti-prasasti ini adalah formasi-formasi di gerbang batu, dan Julian menampilkannya secara utuh. Banyak orang kuat di aula tengah memperhatikan formasi yang ditampilkan Julian. Prasasti formasi ini terlihat familiar. Sang Tetua Agung sedikit mengernyit. Ada banyak orang kuat yang hadir. Namun tidak seorang pun dapat memahami formasi prasasti tersebut. Wah, apakah kau benar-benar berhasil menghancurkan formasi ini? Tanya banyak pria kuat. Apalagi, bagaimana aku bisa menafsirkan prasasti formasi ini tanpa merusaknya? Tanya Julian ringan. Pemimpin Sekte Xuantian, Dewi Abadi, juga menatap formasi yang diperagakan Julian. Ia mengerutkan kening dan berkata, formasi ini sangat mendalam. Bahkan aku pun tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin kau, seorang Saint Tianzun, bisa memahaminya? Sang Dewi mengajukan pertanyaan. Semua pria kuat lainnya memandang Julian, menunggu penjelasannya. Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, sebelumnya, saya punya kesempatan. Secara kebetulan, saya mempelajari salinan sutra hati yang asli. Itulah sebabnya saya bisa menghancurkan formasi ini. Julian ingin bergabung dengan Sekte Xuanzeng. Ia ingin melihat apakah sutra hati aslinya adalah prasasti asli umat manusia. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan hal-hal tersebut. Di ujung aula, Tetua Agung Sekte Xuanzeng menatap formasi prasasti ajaib yang telah dirapalkan Julian. Ia merasa formasi itu tampak familiar. Ia sepertinya pernah melihat prasasti ini sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Dia menutup matanya dan berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, ini. Bukankah ini prasasti terlarang dari Sekte Xuanzengku? Mendengar ini, banyak orang berkuasa di aula memandang ke arah Tetua Agung. Sang Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang, ini adalah prasasti terlarang Sekte saya. Prasasti terlarang ini disusun oleh leluhur Sekte kami dan telah disimpan di tanah suci Sekte kami. Hanya segelintir orang di Sekte kami yang dapat melihat prasasti ini. Saya cukup beruntung melihatnya, tetapi saya tidak memahaminya. Saya merasa familiar dengannya tadi, dan butuh beberapa saat untuk mengingatnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Prasasti terlarang dari Sekte Xuanzeng. Bagaimana mungkin prasasti terlarang Sekte Xuanzeng berada di dunia gelap di ujung jalan jiwa? Mungkinkah istana ini ditinggalkan oleh pendiri Sekte Xuanzeng untuk menutupi teror yang tidak diketahui? Di aula utama, banyak orang kuat berbisik-bisik satu sama lain. Mereka semua menatap Sang Tetua Agung, menunggu jawabannya. Namun, Tetua Agung tidak dapat menjawab semua ini, karena pendiri Sekte Xuanzeng telah lama menghilang. Tidak ada catatan kemana ia pergi atau apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, bahkan di Sekte Xuanzeng. Wah, seperti apa wujud sutra hati asli yang kau peroleh? Tanya sesepuh agung Sekte Xuanzeng. Julian berkata dengan tenang, Tetua Agung, ini kesempatanku, ini keberuntunganku. Apakah aku berhak untuk tidak menerbitkan sutra hati asli ini? Ini adalah sutra hati yang asli, yang mungkin merupakan prasasti asli umat manusia. Ada begitu banyak makhluk hidup di sini, jadi Julian tidak ingin mengajarkannya. Baiklah, turunlah dan istirahatlah. Sang Tetua Agung tidak mempersulit Julian, melainkan berhenti sejenak dan memberi isyarat agar ia turun dan beristirahat. Julian berbalik dan pergi. Kalian juga harus turun dan menyembuhkan luka kalian, kata Tetua Agung kepada para murid Sekte Xuanzeng di aula utama. Terima kasih, Tetua Agung. Semua murid itu berdiri dan bergegas pergi. Hanya ada beberapa pria kuat yang tersisa di aula itu. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, ini pasti makhluk sakti yang disegel di ujung jalan jiwa oleh pendiri Sekte Xuanzeng kita. Meskipun kita semua bekerja sama, kita masih belum berhasil menangkapnya. Makhluk sakti tak dikenal ini pasti telah mencapai alam Tongtian. Banyak orang berkuasa di aula itu terdiam. Bahkan dengan begitu banyak orang kuat yang bergabung, mereka tidak dapat menangkap makhluk tak dikenal ini. Di antara mereka, ada beberapa makhluk tertinggi yang telah melupakan situasi mereka, dan sisanya pada dasarnya adalah makhluk tertinggi setengah langkah yang telah melupakan situasi mereka. Meskipun begitu banyak orang kuat yang bergabung, mereka tetap tidak dapat mengalahkan satu makhluk hidup pun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan makhluk ini telah melampaui setengah langkah alam pelupaan tertinggi dan mungkin telah memasuki alam surga primitif. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang berkuasa di aula itu terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Julian kembali ke kediamannya. Mengenai apa yang dibicarakan oleh Tetua Agung Sekte Xuanzeng dan yang lainnya, ia tidak tahu, dan ia tidak terlalu peduli atau memperhatikannya. Adapun makhluk tak dikenal yang dilepaskan, dia tidak perlu khawatir. Ini adalah dunia leluhur. Ada banyak orang kuat di dunia leluhur. Bahkan jika Tianta dikalahkan, bukan giliran dia untuk mengurusnya. Selanjutnya, Sekte Xuanzeng mulai mengatur agar beberapa makhluk dengan kultivasi lemah meninggalkan tempat ini, dan hanya menyisakan yang benar-benar kuat untuk tinggal di sini. Julian terluka parah, dan juga diatur untuk pergi. Karena ia telah melanggar prasasti tabu Sekte Xuanzeng, ia tidak bisa pergi kemanapun untuk sementara waktu. Ia harus pergi ke Sekte Xuanzeng terlebih dahulu dan menunggu Sekte Xuanzeng menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pergi ke Sekte Xuanzeng adalah persis apa yang diinginkan Julian, dan dia tidak menolak. Dalam perjalanan pulang, dia juga berkenalan dengan murid-murid Sekte Xuanzeng. Kapal perang terbang kembali melalui rute semula dan kembali ke dunia leluhur lagi, dan Julian juga dibawa ke Sekte Xuanzeng. Setelah dibawa ke Sekte Xuanzeng, ia diatur untuk tinggal di sebuah gunung suci yang mandiri. Ia tidak tahu apa yang menantinya selanjutnya. Namun, ia tidak perlu khawatir karena ia manusia, dan Sekte Xuanzeng adalah sekte yang didirikan oleh manusia. Ia tidak khawatir Sekte Xuanzeng akan mempersulitnya. Bab 2825, dikonfirmasi sebagai prasasti manusia. Julian dikirim kembali ke Sekte Xuanzeng. Ia terluka parah. Begitu kembali ke Sekte Xuanzeng, murid-murid Sekte Xuanzeng memberinya pil penyembuh. Setelah meminum pil tersebut, lukanya perlahan sembuh. Begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia dipanggil ke aula utama Sekte Xuanzeng. Ketika dia tiba di aula, dia melihat banyak orang di sana. Orang pertama yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah putih dan berpenampilan seperti makhluk abadi. Begitu Julian melihat orang yang duduk di kursi pertama, dia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin Sekte Xuanzeng, dan juga salah satu orang paling berkuasa di umat manusia. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara lantang, Junior 49 memberi salam kepada guru. Di aula utama, lelaki tua itu berhenti sejenak dan berkata, silakan duduk. Pemimpin Sekte Xuanzeng, yang nama tahunnya adalah Xuanling, telah mencapai keadaan terlupakan tertinggi dan menjadi juru mudi Sekte Xuanzeng. Saat suaranya sampai kepadanya, sebuah kursi muncul di aula. Julian duduk dan bertanya dengan rendah hati, saya ingin tahu apa yang guru inginkan dari saya. Sven berkata, tidak ada yang istimewa. Aku hanya ingin bertanya apa yang terjadi di dunia gelap di ujung jalan jiwa. Julian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Karena tidak ada tahu di ruang itu, Julian tidak dapat mereproduksi adegan yang terjadi. Ia hanya dapat menggunakan narasi lisan dan pemahamannya sendiri tentang prasasti tersebut untuk menyajikan peristiwa yang dialaminya. Peristiwa yang ia sajikan merupakan interpretasinya sendiri. Akan tetapi, ia tidak menafsirkan keseluruhannya, dan ia menghilangkan bagian di mana ia menggunakan 3 unsur untuk kembali menjadi satu. Setelah melihat ini, semua orang kuat di aula mengerutkan kening. Seperti apa rupa formasi penyegelan itu? Tanya kepala sekolah Sven. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan formasi penyegelan yang terukir di pintu batu pun terbentuk. Ia berkata, guru, inilah formasinya. Kepala sekolah Sven menatap formasi yang dilakukan Julian. Saya mengajarkan prasasti terlarang. Dia adalah kepala Sekte Xuanzeng, dan dia akrab dengan prasasti terlarang Sekte Xuanzeng. Formasi penyegelan di depannya penuh dengan prasasti terlarang. Apakah kau benar-benar telah menguasai prasasti asli umat manusia? Pemimpin Sekte Sven menatap Julian. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu apakah ini prasasti asli umat manusia. Konon prasasti asli umat manusia ada di Sekte Xuanzeng. Jika ketua sekte bisa menunjukkan prasasti asli umat manusia itu kepada saya mungkin bisa memastikan apakah prasasti yang saya miliki memang prasasti asli umat manusia. Beritahu para tetua gudang sutra untuk membawa prasasti asli umat manusia ke aula utama. Master Sven segera memberi perintah. Setelah Julian menunggu di aula sebentar, prasasti asli ras manusia dibawa keluar, dan kepala sekolah Sven juga menyerahkan prasasti asli ras manusia kepada Julian untuk dilihatnya. Ini adalah prasasti asli yang muncul bersama umat manusia. Prasasti asli ini disimpan di Sekte Xuanzeng. Julian mengambil gulungan kuno di tangannya dan membukanya. Begitu gulungan kuno itu dibuka, beberapa kata muncul darinya. Kata-kata ini sangat sederhana. Begitu melihat kata-kata ini, Julian merasa yakin dan berkata dengan jujur, ya, yang saya miliki adalah prasasti asli umat manusia. Kata-kata pada gulungan kuno ini sama dengan prasasti yang saya miliki. Mendengar hal ini, banyak manusia kuat di aula itu terkejut. Prasasti rasku sungguh ajaib. Prasasti itu adalah inti dari semua prasasti ras. Dia sungguh berbakat untuk bisa menguasainya. Ya, klan saya penuh dengan orang-orang kuat dan jenius, tetapi hanya segelintir dari mereka yang dapat memahami prasasti asli klan kami. Banyak orang berkuasa berbisik-bisik satu sama lain di aula itu. 49, apakah kau benar-benar telah menguasai prasasti asli klan kita?
Kepala aula, pemimpin Sekte Seven, juga tampak terkejut. Ia juga mempraktikkan prasasti asli umat manusia. Meskipun prasasti asli umat manusia tampak sederhana, sebenarnya prasasti itu sangat mendalam. Jalan yang hebat itu sederhana, yang mengacu pada prasasti asli umat manusia. Sulitkah? Julian berkata dengan acuh tak acuh, prasasti ini sangat sederhana, oke. Aku menguasainya saat kultivasiku masih sangat lemah. Hanya saja, prasasti asli umat manusia tidak terlalu kuat. Setelah mempelajari prasasti asli ini, mudah untuk memahami dan mempraktikkan prasasti lainnya. Secara teori, setelah mempelajari prasasti ini, kau dapat membedakan prasasti dari ras manapun dan mempraktikkan serta memahami prasasti dari ras manapun. Suara Julian bergema di seluruh aula. Satu kata dapat menimbulkan 1000 gelombang. Semua prajurit ras manusia terkejut. Sederhana. Banyak sekali manusia hebat telah mempelajarinya dengan saksama, tetapi hanya segelintir yang dapat memahaminya sepenuhnya. Sekalipun mereka hanya memahami 10% atau 20%, itu sudah cukup untuk memberi manfaat seumur hidup. 49, dari mana kamu mendapatkan prasasti asli klan kita, dan siapa yang mengajarkannya kepadamu? Tanya kepala sekolah Seven. Tidak. Julian berbicara dengan santai. Dia memang belum pernah bertemu dengan pencipta sutra hati yang asli. Baiklah, kamu boleh turun. Master Seven berhenti sebentar. Ya. Julian berdiri, berbalik dan meninggalkan aula. Adapun apa yang sedang dibicarakan oleh banyak manusia kuat di aula itu, dia tidak peduli. Kini ia telah memastikan bahwa sutra hati yang asli adalah prasasti asli umat manusia, tetapi ia belum ingin pergi. Ia masih ingin tetap tinggal di Sekte Xuansheng. Karena dia menginginkan prasasti terlarang dari Sekte Xuansheng. Ini adalah prasasti yang ditulis oleh pendiri Sekte Xuanling, dan pendiri Sekte Xuanling mungkin adalah orang kuat di alam surga asli. Julian kembali ke kediaman yang ditentukan. Selama periode waktu berikutnya, tak seorang pun datang mengganggunya. Hari-harinya sangat santai. Ia tidak melakukan apapun dan berlatih dalam pengasingan. Segala sesuatu di era ini tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya yang ada hubungannya dengan dia adalah Minho. Jika dia membunuh Minho, dia akan menyelesaikan misinya dan bisa pergi. Jika kau ingin membunuh Minho, pertama kau harus menghancurkan tubuh gelapnya. Tubuh tiran gelap. Di dalam istana, Julian duduk bersila dengan wajah cemberut. Jika ia ingin menghancurkan tubuh tiran kegelapan, ia harus terlebih dahulu memahami prasasti tubuh tiran kegelapan. Dia menutup matanya, dan adegan pertarungan dengan Minho muncul dalam pikirannya. Lalu, pemandangan ini muncul di hadapanku. Adegan di hadapannya adalah Minho yang memamerkan tubuh penguasa kegelapannya. Di permukaan tubuhnya, beberapa prasasti misterius muncul, saling bersilangan. Julian tahu bahwa ini adalah prasasti tiran kegelapan. Prasasti ini dapat mengabaikan kemampuan magis atau serangan apapun dari kekuatan prasasti apapun. Hanya kekuatan murni yang dapat mematahkannya. Namun, Julian merasa selama itu adalah sebuah prasasti, dia bisa memecahkannya. Prasasti Sutra Hati yang asli muncul dalam pikirannya, dan dia mulai menggunakan prasasti Sutra Hati yang asli untuk menggabungkan dan membentuknya kembali, mencoba mengekstrak prasasti yang mirip dengan prasasti dominasi kegelapan. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, ia pun menyempurnakan serangkaian prasasti. Dengan pikiran, rangkaian prasasti ini menempel di permukaan tubuhnya. Ia mencoba merasakan kekuatan rangkaian prasasti ini, dan kemudian raut kekecewaan muncul di wajahnya. Meskipun dapat menahan kekuatan beberapa prasasti, itu tidak akan efektif jika berhadapan dengan kekuatan prasasti yang lebih kuat. Julian mencoba menyempurnakan prasasti untuk pertama kalinya, berharap dapat menciptakan serangkaian prasasti yang mirip dengan tubuh tiran gelap, tetapi berakhir dengan kegagalan. Hanya ada satu cara untuk membuat prasasti guna memecahkan tubuh tiran kegelapan, yaitu dengan menghubungi Minho dan memahami prasasti tersebut. Hanya dengan memahaminya, Anda dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Ini sungguh sulit. Julian mengerutkan kening. Pada saat itu, terdengar suara dari luar halaman. Tuan Visser, kepala sekolah mengundang Anda. Setelah mendengar suara itu, Julian mengerahkan seluruh tenaganya, berhenti berlatih, berdiri dan berjalan keluar halaman. Bersambung.